Bertemu kembali, milisi pro-Iran di Yaman merilis rekaman serangan rudal dan drone ke pasukan serta aset militer Arab Saudi. Media Iran Press TV melaporkan serangan rudal balistik dan drone meluncur dari Yaman ke Arab Saudi, namun tidak merinci kelompok yang melakukan serangan. Rudal dan drone dilaporkan menyasar pasukan Saudi dan gudang senjata mereka di Al-Mukha di pesisir Laut Merah dekat Selat Babel Mandeb. Belakangan kelompok pro-Iran di Yaman, Houthi, saling serang dengan Arab Saudi dan militer Yaman yang didukung Saudi. Media Iran merilis sebuah video yang memperlihatkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei. Dalam video yang dirilis Mer News ini, Mujtaba terlihat tengah menghadiri kegiatan atau mengajar kajian. Mujtaba sempat dikabarkan mengalami cedera parah akibat serangan Amerika Serikat pada awal serangan perang Iran-Amerika pada Maret lalu. Sejak itu, Mujtaba tidak pernah terlihat di depan umum lagi. Ia hanya berkomunikasi melalui pernyataan tertulis. Melalui siaran televisi, Iran menunjukkan bagian dalam kapal yang diklaim telah dicegat Garda Revolusi Islam Iran IRGC di Selat Hormuz. Namun IRGC belum memberi pernyataan rinci tentang pencegatan kapal itu. Sebelumnya Iran sempat mengakui menembak sejumlah kapal yang menggunakan rute di luar ketetapan otoritas Iran. Iran bilang kapal-kapal itu tidak patuh meski telah berulang kali dapat peringatan. Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendukung pembicaraan baru dengan Amerika Serikat. Pemerintah Iran meyakini peluang terkuat untuk mencapai kesepakatan saat Iran berusaha memecah kebuntuan dengan Washington. تا جایی که من خبر دارم، حالا شما شاید بیشتر خبر داشته باشید، ایران رو در حقیقت برنده این جنگ و این دعوا میدونن. در این اقتدار میتونیم حق و حقوق خودمون رو از این گفتگوها پیگیری کنیم. به هر حال اونا باید بپذیرن که ما حقمون رو بدن و طبیعتا ما هم چیزی جز حق و حقوق کشورمون مردممون رو طلب نمی‌کنیم. Di lain pihak, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perang melawan Iran bisa berakhir segera dan bersikeras kesepakatan tentang Selat Hormuz sudah dekat. Trump menilai Tehran tidak akan bisa bertahan lebih lama jika perang berlanjut. Pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please. Has a deal been reached to reopen the Strait of Hormuz? Well, I don't want to say it has been. It's sort of open right now. We control it, but they can always shoot something. They always have something or drop a mine. I think we're doing very well. I just, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon, yeah. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengandalkan tekanan ekonomi untuk melemahkan Iran. Trump menyebut dinamika tarik ulur dengan Iran hanya seperti permainan catur. Amerika Serikat beralih strategi hadapi Iran. Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan akan membiarkan tekanan ekonomi terhadap Iran alih-alih melancarkan operasi militer baru. Trump menyebut Iran dalam kondisi finansial buruk dan kesulitan membayar gaji tentaranya. Blokade maritim AS diklaim telah memperparah krisis ekonomi tersebut. Trump juga mengaku tak ambil pusing soal tuntutan Iran sebagai syarat membuka kembali Selat Hormuz sepenuhnya. Dalam wawancara di Axios, Trump bilang semua akan berjalan lancar, selalu ada jalan keluarnya. Ini seperti permainan catur. Sebelumnya Iran mengumumkan hampir mencapai kesepakatan dengan Oman terkait Selat Hormuz. Namun Menteri Luar Negeri Iran menegaskan, kesepakatan dengan Oman bukan berarti Selat Hormuz akan dibuka kembali. مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست. این مذاکرات خوب پیش رفته. ما میتونم بگم در مراحل پایانی هستیم و
این مسیرهای قدیمی که وجود داشته با مسیرهای جدیدی جایگزین میشه. رو نقشه ها الان متخصصین دارن کار میکنن. این البته به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. ما این توافق ممکنه صورت بگیره، ولی تنگه هرمز منوط به باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست که به هر حال این از طریق واسطه‌ها منتقل شد. Iran masih menjadikan Selat Hormuz sebagai kartu strategis untuk memaksa Trump mematuhi kesepakatan. Sementara AS memilih tekanan ekonomi Iran sebagai senjata. Dunia kini menanti bagaimana perang akan berakhir, termasuk apa jalan keluar soal Selat Hormuz dan nuklir yang selama ini buntu. Iran menyatakan tidak akan membuka Selat Hormuz sampai Amerika Serikat membayar kompensasi perang. Sementara Presiden AS Donald Trump juga mengisyaratkan perang bisa saja segera berakhir. Nah, situasi ini membuat kendali terkesan ada di pihak Iran. Lalu bagaimana kelanjutan situasi perang Amerika Serikat dan Iran ini? Akankah Amerika menuruti persyaratan Iran agar Selat Hormuz dibuka? Pengamat Timur Tengah Zulfan Lindan sudah bergabung bersama kami lewat sambungan dalam jaringan. Pak Zulfan, selamat pagi Pak, dengan Tifal di sini. Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu berbicara bersama kami kali ini. Iran sudah bilang katanya Selat Hormuz nggak akan dibuka sampai Amerika bayar kompensasi. Tapi yang terakhir kali saya pahami juga, Trump nuntut balik kompensasi dari Iran atas kerugian akibat perang. Jadi mana yang mau kita percaya dari omongan dua pihak ini Pak? Ya, ini kan sebenarnya diplomasi kan. Jadi perang dan diplomasi ini sebenarnya jarang terjadi. Karena apalagi Amerika, US ini kalau dia merasa kuat tidak akan mau diplomasi. Kalau Amerika atau Trump ingin diplomasi dengan Iran, ingin menunda-nunda, berdialog segala macam, itu tandanya dia mulai melemah. Kita tahu sekali. Contoh misalnya Israel terhadap Palestina, karena mereka merasa kuat, serang terus sampai habis. Sampai melemah. Nah, kalau kita lihat gaya Trump sekarang, bukan Iran yang melemah. Kita melihat bahwa Trump yang melemah karena selalu meminta dialog, meminta damai, dan keluarkan propaganda-propaganda yang sebenarnya bagi Iran nggak ada masalah. Propaganda seperti itu sudah biasa. Tadi saya mendengar bahwa seolah-olah Iran ini akan mengalami kesulitan ekonomi. Ya. Kita kan tahu 47 tahun dikasih sanksi dan embargo, dia tidak bergeming. Ya. Dia artinya tetap bisa bertahan, apalagi hanya beberapa bulan. Jadi itu yang dilupakan orang. Jadi kita lihat bahwa mereka Iran ini menggunakan diplomasi defensif aktif. Mereka bertahan tapi juga aktif. Bukan bertahan hanya sekedar menunggu diserang, tapi mereka bertahan sambil juga menyerang. Nah, ini saya kira bahwa satu taktik dan strategi perang yang tidak disadari oleh Donald Trump. Jadi dan Anda sepakat kalau kemudian Iran yang lagi megang kendali sekarang, begitu? Oh ya pastilah. Kalau kita lihat keadaannya seperti ini. Adapun dengan Oman, kesepakatan itu tidak dianggap sebagai prinsip bagi Iran. Itu kan penguluran waktu aja. Bukan ngulur waktu buat Iran bisa mendorong Amerika mengikuti kesepakatan. Jadi bukan kesepakatan. Sebab Iran dengan Oman itu sudah lama. Dulu kan minyak sebelum perang ini selama 30 tahun. Minyak Iran itu kan pakai bendera Oman keluarnya. Jadi mereka sebenarnya sudah lama bersahabat. Kalau sekarang ini kan kalau saya lihat ya kita bohong-bohongin aja Amerika ini, katanya kita dialog ini begitu. Karena mereka sudah bersahabat lama. Jadi ada main psikologis lagi di sini, tapi batas waktunya sampai kapan tarik ulur ini? Karena kan ceritanya makin ke sini begitu-begitu lagi polanya, Pak. Iya, kan sekarang memberikan menunggu Trump itu betul-betul menyerah. Bukan Iran yang menyerah. Menurut saya Trump menyerah karena dia juga November ini ada pemilu setelah, ya kan? Yang itu juga
secara psikologis menekan Trump. Kemudian tingkat kepercayaan 30% sekarang ini, itu juga melemah. Jadi Trump ini hanya sekarang mentalnya sudah down, sudah jatuh. Hanya dia ingin menunjukkan saya masih kuat. Jadi gitu. Oke. Kalau kemudian, sorry saya potong, kalau kemudian asumsinya dua pihak ini sama-sama bersikeras, kompensasi saling tidak mau dibayar satu sama lain, perang ini apakah kemudian akan makin besar atau Anda menaruh kemungkinan sangat kecil untuk kemudian perang ini bakal kembali ke lapangannya, kembali ke Selat Hormuz ya, saling serang itu tadi? Saya kira perang ini akan meluas, ya, bukan hanya sampai ke Selat Hormuz, tapi saya kira sampai ke negara-negara Teluk ini akan diserang lagi. Kalau Trump ini main-main. Jadi karena Iran sudah siap betul. Jadi kenapa kan Iran tidak mau mengganggu misalnya kapal induk Amerika? Dia lemahkan dulu kekuatan di daratnya. Dan Amerika tidak akan bisa menang bila perang dengan Iran baik laut ataupun udara. Nah, dia hanya ingin mengandalkan perang darat. Tapi perang darat sebenarnya dengan mengirimkan tentara besar, sudah punya pengalaman mereka kalah dengan Iran pada tahun 80 sampai 89. Jadi tidak mungkin mau dicoba lagi. Jadi dari jalan mana Amerika itu akan menang? Apalagi negara-negara sekutunya di di Eropa, ya, di Teluk, Turki, Pakistan, semuanya sebenarnya tidak mau membantu Amerika, kecuali membantu dalam konteks penyelesaian. Jadi dia bingung sendiri. Gitu. Maka kemudian ini kan kalau mau dibilang perangnya plotnya maju mundur begini, satu, yang kedua soal kesepakatan kita juga belum melihat ada titik temu antara kedua belah pihak. Kalau kita kembali ke tema kita, apakah akan mencapai kesepakatan khususnya Selat Hormuz, makin kecil nggak kemungkinan itu, atau kita masih punya harapan untuk ada deal-dealan dua belah pihak ini, ketemu nih? Nah, sekarang kan begini. Kalau sekarang kan yang menjadi masalah bukan Oman, bukan negara-negara Teluk, ya, bukan Inggris, bukan negara lain. Ini kan persoalannya Amerika dengan Iran, ya kan? Di situ di tengah-tengah itu ada Israel kan. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini bahwa kalau kedua negara ini bersitegang, kan tidak ada jalan lain. Apalagi Amerika sekarang berbalik minta. Dia seolah-olah merasa rugi dalam perang ini, minta ganti rugi. Yeah. Ini makan panjang. Ini saya bilang diplomasinya nggak ketemu, jalan keluarnya adalah perang. Nah, kalau perang kan bisa diperluas. Dan Iran itu tidak main-main ketika dia mengatakan bahwa dia sudah punya rudal 15.000 kilometer. Itu bisa menjangkau negara-negara perbatasan Amerika. Saya kira itu nggak main-main. Dan itu serius buat mereka. Nah, kalau ini dianggap main-main oleh Trump, meluas ini perang, dan Iran itu gini ya, ini doktrin kan. Orang kan ada yang punya doktrin agama dan punya yang tidak punya doktrin agama. Jadi orang gagal memahami perang dan politik dengan Iran apabila tidak memahami latar belakang mereka dalam konteks agamanya. Bukan soal orang Persia, tapi agama ini. Nah, mereka sangat yakin, saya kira ini juga diyakini bukan oleh orang Syiah saja, termasuk Katolik, Yahudi, Kristen itu meyakini bahwa masa-masa perang seperti ini memang diharapkan adanya kalau kita kenal Mesias. Baik. Di Iran itu dikenal, di Syiah itu dikenal dua Mesias itu, yaitu disebut dengan Isa Al-Masih dan Al-Mahdi. Oke, poinnya? Mereka yakin betul bahwa mereka itu mendapat support dari situ. Berarti mendapat support itu keyakinan Tuhan di pihak mereka. Oke, kalau kemudian dua-dua pihak bersikeras seperti ini, Pak, ada nggak kemungkinan titik balik yang membuat kedua belah pihak berubah sikap? Oke, kita berunding. Berundingnya kan tadi itu. Iran tetap bersekuku dengan Selat Hormuz dan tuntutan-tuntutan dia dipenuhi, sanksi dia dicabut, persoalan nuklir jangan dipersoalkan lagi. Nah, kan Amerika nggak mau. Sebenarnya Amerika mau. Karena Amerika tidak punya kepentingan secara langsung
dengan kasus apa yang dituntut oleh Iran, kecuali ganti rugi. Tetapi di sini ada Israel yang sudah bertahun-tahun bermusuhan dengan Iran. Trump mendapat tekanan dari lobi-lobi Yahudi yang ada di Amerika. Ya. Karena dia merasa bahwa dia tidak akan menang tanpa dibantu oleh lobi-lobi Yahudi yang ada baik di Israel ataupun di Amerika. Itu ketakutannya Trump di situ. Oke. Sehingga kalau begitu dengan kondisi yang serba saling bersikeras satu sama lain ini, kalau kita bicara dalam konteks berunding, perlu mediator baru yang lebih kuat nggak posisinya? Atau ada nggak mediator yang lebih kuat posisinya ketimbang Pakistan? Mengingat Pakistan ini kan juga sudah bergabung dengan Saudi dan Turki untuk membuat kesepakatan baru, koalisi baru untuk menjaga kawasan yang terdampak dari perang yang ada sekarang ini, Pak. Kalau saya negara-negara Islam itu nggak ada yang saya percaya. Kenapa alasannya tuh? Mereka senang kumpul-kumpul aja, udah pengalaman lah. Ada Oki, ada apa segala macam, nggak bergerak. Jadi bagaimana orang mau percaya? Oki tidak berpihak kemana-mana, tidak berpihak kepada Palestina, tidak berpihak kepada negara-negara Islam. Sekarang mereka bertiga lagi, makin nggak didengar. Apa kekuatan militernya juga tanggung. Katakanlah mau menghadapi Iran nggak berani. Apalagi kita tahu psikologi latar belakang negara-negara seperti Pakistan, seperti Turki, apalagi Saudi. Udah nggak mungkin mereka itu. Ini sekarang karena ketakutan sendiri. Yang ketakutan itu adalah Saudi minta bantu, tentu dapat uang kan, dapat anggaran dari Saudi. Yuk bikin begini, anggaran dari Saudi. Tentu mereka mau, Turki mau, Pakistan mau. Apalagi Pakistan dalam keadaan kesulitan. Baik. Oke. Tapi tampaknya sampai detik ini plotnya seperti yang saya bilang tadi, maju, mundur, tarik, ulur seperti ini. Pak Zulfan, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Pak, selamat pagi. Ya.